warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yosi Imam Candika, dosen D4 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah Produk dan Bisnis Bank. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen, khususnya manajemen keuangan. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan fungsi utama bank yang terdiri dari penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana, dan pelayanan jasa perbankan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, fungsi utama bank yang terdiri dari penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank dengan sesuai dengan undang-undang dan peraturan Bank Indonesia. Terdapat sub capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mampu menjelaskan manfaat bank bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi utama bank yang terdiri dari penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank. Yang ketiga, mampu menjelaskan sumber dana bank. Yang keempat, mampu menjelaskan karakteristik produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang kelima, mampu menjelaskan jenis-jenis suku bunga kredit. Dan yang keenam, mampu menjelaskan macam-macam jasa perbankan. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah kuliah klasikal, diskusi, presentasi, dan student center learning atau SCL. Untuk kuliah klasikal, saya memberikan materi umum mengenai produk perbankan sesuai dengan teori, undang-undang, dan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, mahasiswa dipersilakan untuk bertanya dan berdiskusi. Agar mahasiswa lebih memahami produk perbankan yang ada di masyarakat, saya menggunakan metode Student Center Learning. Salah satu contoh penerapan Student Center Learning adalah saya memberikan tugas ke mahasiswa secara kelompok untuk mengunjungi salah satu bank yang telah saya tentukan sebelumnya. Tugas mahasiswa adalah mencari informasi ke customer service bank tersebut mengenai produk perbankan bank tersebut, di antaranya tabungan, deposito, giro, dan jasa lain. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk membuat laporan dan presentasi per kelompok mengenai hasil kunjungannya ke bank dan menceritakan mengenai spesifikasi produk perbankan di bank yang telah dikunjunginya. Setelah itu, mereka diharapkan bisa membandingkan produk di bank satu dengan produk di bank lainnya. Evaluasi perkuliahan dilakukan dengan ujian tulis pilihan ganda untuk mengukur seberapa dalam pengetahuan mahasiswa tersebut mengenai spesifikasi produk atau jasa perbankan. Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada laporan tugas kelompok, keaktifan presentasi, dan diskusi. Hal ini untuk mengukur soft skill mahasiswa mengenai kemampuan kerjasama tim, komunikasi, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Selain kuliah klasikal, penyampaian materi juga menggunakan metode konstruksivisme, yaitu di awal saya menampilkan gambar sebuah produk perbankan tertentu, misal tabungan tahapan BCA. Lalu mahasiswa diminta untuk menyebutkan apa yang mereka ketahui mengenai produk tersebut, mulai dari syarat pembukaan, penghitungan bunga, biaya, fasilitas ATM, mobile banking, dan lain-lainnya. Setelah itu, saya akan menyimpulkan dari jawaban-jawaban mahasiswa. Pada perkuliahan, saya juga menggunakan Learning Management System atau LMS Universitas Airlangga, yaitu Hebat e-Learning.
Materi perkuliahan, pengumpulan tugas, penilaian tugas juga dilakukan pada LMS tersebut. Setelah ini, saya akan menampilkan video pengajaran saya pada pertemuan keempat mengenai materi simpanan giro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari atau membahas terkait dengan simpanan giro, ya. Jadi kita mata kuliah kita kan produk dan bisnis bank, gitu ya. Nah, di dalam produk dan bisnis bank ini Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan ya spesifikasi dari produk-produk perbankan, mulai dari produk pengumpulan dana maupun produk penyaluran atau penyaluran dana atau kredit. Produk penghimpunan dana, ada tahu nggak apa? Produk gimana cara bank itu untuk menghimpun dana masyarakat? Kan menggunakan salah satu menggunakan produk, gitu ya. Gimana caranya bank itu menghimpun dana masyarakat? Nah, dari tabungan salah satunya. Yang kedua dari apa? Dari kredit. Kalau kredit itu kira-kira bank itu menghimpun atau menyalurkan? Menyalurkan. Nah, ini yang menghimpun nih. Kalau tabungan kan menghimpun dana masyarakat. Nah, selain tabungan apa? Apa produknya bank? Produk bank Anda tahu ya Pak? ATM? ATM menghimpun? Enggak, ATM itu hanya alat ya, alat untuk transaksi. Jadi produk penghimpunan dana bank itu ada 3 yang utama. Tabungan, deposito, ya, dan giro. Gitu ya, ada 3 ini. Gitu ya. Nah, kita akan membahas simpanan giro. Ini ya, capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik produk penghimpunan dana. Jadi pokoknya terkait dengan simpanan giro. Nah, oke, selanjutnya ini adalah saya capture dari salah satu websitenya BCA, ya, produk gironya BCA. Nah, ada yang tahu nggak sih produk simpanan giro itu apa? Apa bedanya sama tabungan gitu aja? Jadi ada 3 nih, tabungan, deposito, dan giro. Bedanya tabungan sama deposito apa? Tabungan bisa diambil Lalu waktu. Kalau deposito? ada jangka waktu. Ada jangka waktunya. Nah, sekarang tabungan sama giro. Nah, apa bedanya? Kira-kira giro itu bisa diambil sewaktu-waktu nggak? Enggak. Harus apa? Ada tanggal tertentu. Hah? Ada tanggal tertentunya? Enggak juga. Jadi giro itu bisa diambil sewaktu-waktu, gitu ya. Sama dengan tabungan. Ya. Cuman, nah di sini ada tulisannya menunjang kelancaran bisnis yang sangat aktif. Anda punya rekening tabungan nggak? Ya. Punya. Kalau rekening tabungan punya, kenapa kalau rekening giro Anda nggak punya? Karena nggak punya bisnis. Nah, betul ya. Ya karena rekening giro itu untuk bisnis, gitu ya. Nah, di sini makanya menunjang kelancaran bisnis, gitu ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Apa itu simpanan giro? Sarana penarikannya, gitu ya. Nah, terus jenis-jenis cek, perbedaan cek dan biaya giro, oke ya. Oke. Secara definisi ya, definisinya adalah simpanan yang dapat ditarik setiap saat. Jadi giro ini bisa ditarik setiap saat nggak? Bisa, ya. Justru malah dia disebut dengan dana labil. Karena apa? Ya dia bisa dengan mudah ditransaksikan, gitu ya. Lebih labil daripada tabungan. Gitu ya. Nama lain giro itu disebut juga dengan checking account, current account, dan demand deposit. Kalau tabungan, dia tahu nggak bahasa Inggrisnya apa? Kalau tabungan, saving account. Ya, saving. Ya, saving account. Tabungan itu saving account. Kalau giro adalah checking account.
Ya, penarikan dana bisa dilakukan di bank lain. Maksudnya apa? Kalau kita nggak punya cek nih, cek dari bank BCA yang mengeluarkan, gitu ya. Cek dari bank BCA ini, kalau kita carikan di bank BRI bisa nggak? Bisa, bisa dicarikan di bank lain. Tapi harus melakukan, melalui mekanisme clearing, gitu ya. Jadi bisa dicarikan di beda bank. Apa itu cek? Surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang, gitu ya. Nah, ternyata cek itu ada macam-macam jenisnya. Ada cek atas nama, atas unjuk, cek kosong, cek silang, cek mundur, gitu ya. Dan tahu nggak apa bedanya cek atas nama sama atas unjuk? Kira-kira nih, kalau ada orang bawa cek itu ke bank, sama kayak ke bank Pundi, gitu ya, datang ke bank Pundi. Tapi dia bukan Revalina Estemat, gitu ya. Bisa nggak mencairkan uangnya? Bisa. Hah? Bisa. Ada yang jawab bisa, ada yang jawab bisa. Oke, yang jawab bisa. 1, 2, 3, 4. Yang jawab nggak bisa, sisanya. Oke, yang bisa kenapa kok bisa? Atau membawa. Oke, yang jawab nggak bisa? Ya, jadi nggak bisa. Kalau udah ada namanya, itu hanya yang yang ada sesuai namanya itu, gitu ya. Kalau situ tulisannya Revalina SMA, jadi Revalina SMA. Ya. Kayak gitu tuh harus pakai tanda pengenal nggak? Oh iya. Oh. Iya. Jadi itu administrasi ya di bank. Pasti kalau kita itu sekarang transaksi di bank, baik setoran maupun penarikan, apalagi penarikan, gitu ya, pasti jelas. Setoran aja sekarang itu dimintai tanda pengenal. Itu atas nama, bisa juga atas unjuk. Atas unjuk ini berarti nggak ditulis namanya. Jadi bisa aja Anda nemu gitu ya, bawa ke bank ya dapat duit, gitu ya. Pokoknya yang bawa nih, yang bawa ceknya, gitu ya. Jadi biasanya ditulislah namanya. Overdraft kredit ini hanya untuk nasabah yang loyal saja. Kenapa nasabah yang loyal saja? Ya, biar dapat dipercaya atau apa? Biar nggak lari, ya bener sih, ya. Karena apa? Betul. Karena apa? Kalau kredit, biasanya kredit di bank itu kan pasti ada namanya agunan. Tahu agunan apa? Jaminan. Ya, pasti ada jaminannya. Nah, kalau overdraft ini nggak ada jaminannya, gitu ya. Jadi kalau kredit misalkan kredit investasi gitu, itu ada jaminannya, gitu ya, sertifikat apa-apa. Nah ini kan nggak ada jaminannya. Khusus hanya untuk orang-orang tertentu yang memang rating kreditnya terpercaya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oh iya, silakan. Kan dia kan untuk yang bisnis ya Pak. Bisnis itu yang misal yang bisnis bisa di bisnis apa yang bisa mendapatkan biaya diri itu Pak. Berapa anggarannya bisa harus Oke, ya. Kriterianya seperti apakah nasabah itu yang bisa buka biaya giro? Kriterianya punya dokumen yang menerangkan Anda itu punya bisnis itu. Nah, misalkan apa? Ada surat izin usaha, gitu ya, SIUP, ada SIUP-nya sudah bisa, gitu ya, atau tanda daftar perusahaan. Pokoknya bisnis yang ada berbadan hukum lah, ya. Kalau Anda bisnisnya perseorangan, tergantung. Nanti Bang akan melihat dulu, gitu ya, perseorangannya seperti apa. Karena bisa aja bisnis perseorangan, tapi besar banget tuh, gitu ya. Nah, rata-rata bisnis perseorangan enggak, tapi bisa, gitu ya. Nah, dia bisnis yang berbadan hukum, ya. Dalam bentuk apa? CV, gitu ya.
PT, ya, atau apa firma, ya pokoknya berbadan hukum, koperasi, gitu ya. Nah, apapun ya, pokoknya berbadan hukum itu dia bisa membuka giro. Nah, itu karena tujuannya kan untuk transaksi. Jadi kalau kita apa namanya individu aja yang bukan bisnis, ya saya kira nggak betul-betul cek banget ya. Kita cukup dengan rekening tabungan, ya. Toh tabungan pun itu sekarang berubah kok fungsinya menjadi apa ya? Bukan untuk nabung lagi, tapi untuk transaksi, ya enggak? Ya. Anda punya rekening tabungan kan? Punya. Anda nabung nggak di situ? Nabung. Nabung beneran? Ya. Atau uangnya untuk transaksi? Nabung. Gitu ya. Ya, jadi ada pergeseran. Kalau dulu ya, dulu zaman saya kecil ya, nah kalau buka rekening tabung, ya untuk nabung. Karena apa? Karena nggak ada mobile banking. Oke, cek mundur ya. Kita lanjutkan ke cek mundur. Cek mundur ini cek yang tanggal pengeluarannya setelah cek tersebut diserahkan kepada pihak lain. Gimana contohnya? Nah, contohnya ini. Si Anissa memberikan cek ke Budi, ya, tanggal 10 September, gitu ya. Tetapi ceknya itu dikasih tanggal 20 September, gitu ya. Kira-kira kalau si Budi habis nerima tanggal 10 itu terus dia ke bank, kira-kira bisa cair nggak duitnya? Nggak bisa? Nah, misalkan nih, ditariknya tanggal 15 nih. Tanggal 10 kan si Budi dapat cek nih. Tanggal 15 dia menarik cek. Bisa nggak? Nggak bisa? Ya nggak bisa. Kenapa kok bisa? Oke, kenapa nggak bisa? Saya ceknya ada di tanggal 20 kan? Iya, jadi nggak bisa. Jadi cek itu emang ada tanggalnya, ya. Bisa nggak cek tanggal 15? Nggak bisa. Bisanya tanggal 20, gitu ya. Nah, terus tujuannya apa dong cek mundur ini? Kenapa kok ditanggali nggak sesuai? Apa ya kira-kira tujuannya? Dia memberikan cek mundur ini. Uang berbentuk. Hah? Supaya apa? Nah, sekarang kita bayangkan aja nih. Saya mau beli bahan baku. Anda jualan bahan baku ya. Nah, saya mau dikirim apa ya bahan baku ya? Contohnya ya. Nah, saya mau dikirim besi, gitu ya. Nilainya 400 juta, gitu ya. Kira-kira saya harus bayar duluan atau barangnya dikirim duluan? Hah? DP dulu ya, itu adalah paling apa amannya ya, jalan tengahnya ya. DP dulu nanti sisanya gitu. Nah, kalau di dalam perusahaan yang memang sudah muter terus gitu ya, sudah sering juga kita kayak gitu. Cuman kan kita harus menjaga ini ya, sama-sama menjaga. Ya, takutnya apa? Kalau saya bayar dulu, ya mesti dikirimnya kan mungkin bisa aja beberapa hari lagi. Nggak semua barang itu ready, gitu ya. Nah, kalau saya nggak bayar, mau minta dikirim dulu, nanti takutnya Anda ngirim barang saya nggak bayar, gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya tulislah cek, gitu ya. Ya, ini ya tanggal 15 ya, tanggal 10 ya, tanggal 10. Ya, ini saya tulis, saya kasih cek ya, gitu ya. Tapi nanti ini bisa diambil tanggal 20. Ketika Anda sudah menerima cek, Anda sudah punya pegangan lah, ya, punya pegangan. Berarti kan saya ini berkomitmen loh untuk membayar Anda. Komitmen saya itu, gitu ya. Nah, cuma nanti Anda kirim bisa dibayar. Nah, sekarang kalau ternyata ceknya kosong, nah gimana? Bisa aja tadi ya. Bisa aja tanggal 20. Oh iya sudah bukan cek kok. Ternyata pasti taruh bank kosong ceknya. Gimana? Oke, perbedaan cek dan
giro, ya. Kalau cek itu diterbitkan atas unjuk, ya bisa atas nama juga. Tapi kalau bilet giro harus atas nama, ya kan? Karena kan dia tidak buku, kalau nggak ada tujuannya nggak bisa, gitu ya. Terus ini sarana penarikan tunai, gitu ya. Kalau bilet giro sarana pemindah uang, ya. Kalau cek tidak berlaku tanggal efektif, kalau nggak ditanggali sebetulnya ya bisa-bisa aja. Cuma kalau ditanggali ya bisa aja. Tapi kalau bilet giro ada tanggal efektifnya, harus ada tanggalnya. Kapan dana ini akan ditransfer, gitu ya? Nah, kapan? Jadi harus jelas. Kepada rekening ini sejumlah sekian, kapan? Gitu ya. Kalau belum, ya berarti ya belum, gitu ya. Nggak bisa, ya. Oh, cek itu surat perintah pembayaran. Kalau bilet giro itu surat perintah untuk pemindah uang. Oke ya, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Kayaknya ini sudah selesai. Oke, yang ditanyakan nggak? Saya Ya, silakan. terkait bisnis Pak, itu tadi kapan sih waktunya bisnis itu tadi bikin bilet giro dan cek itu Pak? Oke, ya. Kapan waktunya sebuah bisnis itu butuh bilet giro dan cek? Menurut saya, ketika transaksinya sudah mulai besar dan banyak, gitu ya. Kalau transaksi bisnis Anda itu kecil-kecilan nih, UMKM, jualan dari rumah, masak terus dijual di Gojek, gitu ya, di GoFood, gitu ya, atau apa ya? Apa namanya, ya bisnis kecil-kecilan lah, cuma jualan di kantin kayak gitu ya, yang transaksinya nggak terlalu besar, gitu ya, ya nggak masalah, dengan rekening tabungan pun cukup, gitu ya, karena rekening tabungan pun itu sebenarnya bisa untuk transaksi. Nah, ketika transaksi Anda itu membesar, nah, maksudnya besar, gitu ya, dalam nominalnya, di mana itu melewati limit tabungan. Nah, limit tabungannya per hari kan ada ya. Maksimal penarikan berapa? 80 juta atau 200 juta katakan. Nah, kalau transaksi Anda itu satu transaksi aja udah 80 juta dalam sehari. Sehari mungkin bisa ada 3 transaksi. Ya kan udah 240 juta misalkan gitu ya. Nah, inilah waktunya giro. Kedua, rekening giro ini biasanya untuk perusahaan yang apa ya, beli bahan baku, gitu ya. Beli bahan baku itu kan transaksinya nggak tunai, maksudnya nggak tunai, saya gimana? Nggak tunai, cuman bisa ada tempo, ya. Transaksinya itu ada tempo, gitu ya. Kalau perusahaan kecil itu ya pemiliknya, ya direkturnya, ya pemasarannya, ya akuntan satu orang nih, gitu ya. Tapi kalau perusahaan kita semakin besar, ada direktur keuangan, manajer keuangan, staf keuangan, gitu ya, berjenjang. Jadi ketika ada tagihan, kan pasti berjenjang juga ngurusnya. Mulai staf keuangan, cek tagihannya, apakah benar purchase ordernya, surat jalannya, bukti penerimaan barangnya, invoice-nya sesuai enggak? Ya, habis itu nanti di-ACC-kan kepada manajernya. Nanti terakhir barulah direktur keuangan yang ACC pembayaran. Nah, itu kalau pakai transfer akan sulit, gitu ya. Dan direktur jadi kerjanya transfer ya. Untuk nomor rekening, gitu ya, masukin nomor rekening, transfer. Padahal sehari ada mungkin bisa puluhan transaksi ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Tadi kan kalau cek dicoret di sebelah kirinya itu jadi bilet giro. Nah, itu yang nyoret itu harus pemilik ceknya atau? Oh ya, oke. Gimana cek silang? Ya, cek silang gimana? Siapa yang menyilang itu? Yang menyilang adalah yang menerbitkan cek itu. Gitu ya, misalkan nih, wah saya pengennya ditransfer aja, saya pengennya mentransfer, gitu ya. Tapi saya punyanya cek ini, apa namanya,
bukunya itu buku cek yang kita punya, bukan buku biliar giro. Nah, daripada susah-susah ya kita coret aja. Yang coret siapa? Yang tanda tangan, yang membuka cek itu, ya, yang punya rekening giro, ya. Jadi dia akan menuliskan nomor rekening tujuannya. Kenapa kok kayak gitu? Ini lebih aman, gitu ya, lebih aman daripada uang tunai. Itu biliar giro daripada cek. Lebih efektif bila giro. Nah, tinggal transfer gitu. Tapi kalau yang model tadi itu, kita punya banyak tagihan, gitu ya, itu kita bisa cek itu juga efektif untuk membayar banyak tagihan, gitu ya. Karena satu kepeng ini ya, satu ini kan ya, satu ini kan juga ada biayanya, ya. Jadi kalau kita sering ya buang-buang ini juga ya, gimana caranya supaya ringkes. Caranya gimana tadi itu? Kita bukanya satu cek aja dalam satu hari untuk semua tagihan. Tapi nanti di bank itu akan menyetorkan itu ke rekening masing-masing tujuan. Ya, jadi tinggal kita ngisi slip storan gitu. Ya, slip storan. Jadi prosesnya kan kita ngasih cek, harusnya si pegawainya dapat duit, tapi nggak dapat duit langsung disetorkan ke slip storan. Nah, ini lebih menghemat ini gitu ya. Ya, karena ini juga beli gitu ya, lumayan tebel sih itu kayak kertasnya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, nah ini tugasnya ya, tugas kelompok gitu ya. Jadi Anda harus mengunjungi salah satu bank. Ya, banknya bisa beda-beda nih. Ya. Satunya bank BCA, BRI, BTN. Nah, dan antar kelompok berbeda. Ngapain aja? Anda ke CS, ke customer service, ya. Cari info mengenai produk simpanan di bank tersebut, tabungannya, giro, deposito, ke customer service-nya itu, gitu ya. Anda ambil juga brosurnya kalau ada, gitu ya. Pasti akan berbeda-beda. Tadi yang kita pelajari ini adalah teori yang umum, gitu ya. Aplikasinya, pengembangan di lapangannya akan sangat bervariasi. Nanti customer service akan memberikan penjelasan-penjelasan, tambahan-tambahan, promosi-promosi bahkan ya. Nah, supaya Anda terus buatlah laporan mengenai tujuan Anda ya, difoto gitu ya. Saat tanya-tanya ke customer service gitu ya, dan informasi yang mendetail mengenai produk giro bank tersebut ya, produk giro, tabungan, dan deposito ya. Kalau di bank BCA itu ada namanya ini, kalau giro di bank BCA ini dia dapat ATM, dapat mobile banking gitu ya. Kalau si di giro di sini kalau mengendap kurang dari kalau mengendapnya lebih dari 10 juta dalam per bulan, rata-ratanya itu bebas biaya administrasi, misalnya kayak gitu ya. Atau bunganya lebih tinggi kalau mengendapnya sekian. Nah, itu akan berbeda-beda setiap bank di situ. Ya, dan nanti ada presentasi secara kelompok. Oke ya? Udah jelas? Ya. Oke. Sudah, berarti untuk minggu depan kita akan membahas mengenai rekening tabungan, ya. Jadi silahkan disiapkan untuk mempelajari materi. Oke, mungkin itu saja kuliah pada hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.